Oke, kembali lagi di RFX Channel Education. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang demand zone yang lemah. Kali ini kita akan membahas supply zone yang lemah ya. Supply zone lemah atau supply zone palsu ya. Supply. Kenapa dikatakan palsu? Kita akan bahas pada video kali ini. Silahkan simak dan pahami dengan seksama. Saya langsung akan membuat pergerakan sebuah market di sini. Ini adalah tren yang sedang terjadi kali ini, ya, di mana ada downtrend dan ada uptrend. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam ini ya, ke dalam market yang saya gambarkan ya, kita sekarang harus mengetahui supply zone itu ada dua jenis ya. Yang pertama atau kategori B adalah drop based drop dan kategori A ada rally based drop seperti ini. Tetapi supply tidaklah tetap menjadi supply dan demand tidaklah tepat menjadi demand ya, karena ada area-area swap zone ya. Kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita fokus ke supply zone-nya saja, tetapi supply zone yang lemah. Oke. Kita harus paham betul ya, pergerakan struktur market downtrend itu dia membuat high dan dia membuat lower high. Lalu dia membuat lower high kembali dan dia membuat higher high dan membuat higher high. Seperti itu ya. Dan low pun ketika downtrend membuat low dan lower low dan lower low lagi dan lower low. Tetapi ketika sudah uptrend membuat higher low dan dia juga membuat higher low seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mencari supply zone lemah dan supply zone palsu ya? Seperti ini. Ingat, supply zone ada dua jenis ya, drop based drop dan rally based drop. Saya rasa kawan-kawan sudah paham ya tentang supply zone ini. Kita cek di sini, katakanlah ada supply zone, di sini ada supply zone ya. Dan di sini ada drop based drop. Di sini ada drop based drop, di sini ada drop based drop. Otomatis akan kuat karena trennya downtrend. Untuk selling saja. Ketika trennya uptrend, katakanlah di sini ada rally based drop ya. Apa yang terjadi ketika ada rally based drop di area sini? Otomatis ditembus, begitupun di area sini. Dan penembusannya pasti dia akan membuat swap zone atau demand baru di area supply-nya. Katakanlah di sini ada drop based drop, pasti ditembus karena apa? Karena tren yang berlangsung adalah uptrend. Sekarang kita langsung saja menuju ke dalam chart agar lebih mudah dalam memahaminya. Kita masuk ke H4 untuk menentukan primary trendnya seperti itu. Ini adalah kondisi Euro USD H4 ya. Pergerakan kali ini didominasi oleh buyer. Kenapa ya? Karena adanya support yang semakin meninggi seperti ini. Walaupun pada pergerakan kemarin lalu ya, price sudah menembus area-area channel uptrendnya ya. Jadi di sini sudah terlihat adanya support yang ditembus. Ada low membuat lower low. Kita tinggal tunggu apakah dia mampu menembus area higher high-nya. Tapi di sini bukan tentang roadmap, melainkan belajar supply yang lemah. Oke, kita akan belajar supply lemah. Ini contoh supply lemah. Kondisi sudah uptrend ya. Kondisi sudah uptrend, kita pindah ke H1. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam menganalisa. Kondisi uptrend ditandai dengan adanya low yang semakin meninggi. Ini perlu diingat-ingat. Jadi kita harus sering-sering menulis ya. Menulis, menggambar, mencoret-coret market tentunya ya. Jangan tembok tapi market saja. Di sini ada high. Ini ada high. Dan di sini sudah ada higher high tentunya. Dalam proses pembentukannya di sini terbentuk drop based drop. Nah, yang kita kira ini adalah supply zone, oke. Ternyata dia supply zone yang sangat lemah. Kenapa lemah? Karena langsung ditembus. Kenapa ditembus? Karena trennya uptrend. Kenapa uptrend? Karena ada dua alasan ini. Nah, seperti itu.
karena market akan membuat higher high baru. Nah, di sini ada rally base drop. Terlihat adanya rally base drop, kita tandai dan ditembus. Kenapa ditembus? Karena di sini harga tidak mampu melampaui previous low-nya dan market hanya akan membuat kenaikan harga seperti itu. Kita masih belum menyerah mencari supply zone-nya. Ini ada rally base drop. Kondisi rally base drop seperti ini juga sangat berbahaya karena trennya masih uptrend ya, sedangkan price selalu membuat higher low. Masih ada higher low, masih uptrend, ditembus. Seperti ini, kita lihat lagi di manakah ada supply zone lagi. Di sini ada supply zone kecil ya. Kita bisa cek di M15. Nanti akan terlihat areanya. Nah, ini adalah area dari di supply zone yang tersembunyi, yaitu rally base drop. Base-nya lumayan. Jadi kita tunggu di area ini ya. Apakah respect ataukah tidak? Seperti itu. Masih menunggu. Di sini ada hidden supply zone ternyata. Iya, betul sekali. Di sini ada hidden supply zone. Kita masih menunggu area ini. Ketika harga respect terhadap area ini, berarti harga atau pergerakan harga sudah merespon dan memberikan kita kisi-kisi bahwasanya market akan melanjutkan penurunannya, karena previous high-nya bukanlah ini melainkan ini. Ini adalah previous high untuk Euro USD ya. Seperti ini adalah low dan lower low. Yang kita tunggu harga membuat lower high seperti itu. Jadi untuk supply yang lemah adalah supply ketika pergerakan uptrend. Karena peluang uptrend adalah peluang untuk membeli. Saya rasa kawan-kawan paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, salam profit selalu.